Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembelajaran saya pada chapter 18 di buku Internet of Things Application for Sustainable Development. Pada slide ini ada konsep dasar Internet of Things atau Industrial Internet of Things atau IoT yang merupakan bagian khusus dari IoT yang difokuskan untuk kebutuhan industri. Jadi bukan hanya sekedar menghubungkan perangkat seperti pada IoT konsumen, tapi juga menghubungkan mesin, sensor, software, dan sistem kontrol dalam lingkungan industri. Nah, IoT juga menjadi fokus utama pada industri 4.0 karena memungkinkan otomatisasi dan juga komunikasi antar mesin dan juga analisis big data dan predictive analytics. Yang membedakannya IoT dengan IoT itu biasa adalah tingkat reliabilitasnya dan keamanannya yang jauh lebih tinggi. IoT juga harus bekerja tanpa henti, harus akurat juga, dan juga harus mampu menangani latensi yang sangat rendah karena banyak proses industri yang bersifat kritikal. Di sini juga ada tambahan, menurut Cisco yang saya cari, IoT itu evolusi dari sistem otomatisasi industri tradisional yang terhubung ke internet untuk meningkatkan efisiensi dan menghasilkan data operasional secara real time. Nah, di sini Cisco menekankan IoT itu bukan sekadar konektivitas, tapi juga integrasi analitik, cloud, dan machine learning. Di sini ada manfaat dan tantangan pengimplementasian IoT. Yang pertama, bisa mengurangi human error dengan otomatisasinya, dan juga bisa mengoptimalisasikan biayanya, meningkatkan produktivitas, melakukan smart quality control, dan predictive maintenance. Pengurangan human error itu dengan otomatisasi ya, terus smart quality control membuat proses pemantauan kualitas bisa lebih akurat. Nah, terus di sini predictive maintenance itu di mana mesin itu dapat mendeteksi kerusakan sebelum benar-benar terjadi, jadi bisa predik dulu gitu. Nah, terus beberapa tantangannya juga ada yang mana biaya di awal itu cukup tinggi karena membutuhkan membeli alat-alat ini itu ya, terutama jika perusahaannya belum bisa memperkirakan ROI-nya. Terus penggunaan sensor besar-besaran juga menciptakan masalah penyimpanan dan manajemen data yang sangat kompleks, sehingga butuh integrasi cloud dan edge yang kuat. Masalah lainnya juga interoperabilitas. Nah, maaf, ada salah penyebutan. Karena banyak perangkat itu berasal dari vendor yang berbeda dan belum tentu bisa bekerja sama gitu. Dan tentu saja ancaman keamanan cyber juga yang bisa menjadi makin besar, sehingga sistem itu harus dilengkapi dengan enkripsi dan perlindungan life cycle yang ketat juga gitu. Nah, terus di sini ada manfaat dari MC Kinsey menyebutkan IoT itu dapat meningkatkan produktivitas manufaktur 20 hingga 30% melalui optimasinya. Tapi perusahaan tuh sering kesulitan melakukan scale up IoT karena kurangnya standarisasi dan kesiapan sumber dayanya. Terus IBM ini menambahkan tantangannya, di mana integrasi keamanan end-to-end-nya itu tidak dirancang untuk terhubung ke internet gitu. Salah satu tantangan itu. Pada arsitektur IoT itu ada 6 lapisan utama. Yang pertama ada sensor dan aktuator yang fungsinya mengumpulkan data fisik dan mengeksekusi tindakan otomatisnya. Yang kedua ada controller seperti PLC atau controller modern lain yang mengatur alur kerja sensornya. Biasanya itu menggunakan protokol seperti Modbus, OPC atau HTTP. Yang ketiga ada prosesor yaitu unit yang mengolah data sensornya. Nah, biasanya di tahap prosesor ini sering terjadi bottleneck jika jumlah node-nya terlalu banyak. Terus ada gateway yang menjadi jembatan antara sistem lokal dan cloud.
Selanjutnya ada cloud atau edge server, tempat analisis data besar dilakukan. Jadi data besar itu dianalisis di sini. Terus mulai dari digital twin, analisis real time, hingga predictive maintenance. Yang terakhir ada user device, seperti dashboard operator, tablet monitoring, atau HMI untuk pengambilan keputusannya. Terus di sini saya menambahkan, menurut Microsoft Azure, arsitektur IoT ini selalu melibatkan edge computing untuk mengurangi latensinya, karena lebih mudah aja kalau memakai edge computing ini. Dan digunakannya untuk apa? Memproses data dekat ke mesin sehingga responnya lebih cepat. Sementara cloud itu fokus pada penyimpanan data besar dan analytics lanjutan. Selanjutnya di sini ada aplikasi IoT di berbagai industri. Yang pertama ada di airline contohnya. Dipakainya tuh untuk memantau kondisi pesawat secara real time, melacak bagasi dengan RFID, terus mengatur iklim kabin secara otomatis. Terus ada di industri farmasi, membantu standar kualitas produksi sesuai regulasi yang ada seperti FDA. Dan dalam supply chain juga ada IoT itu digunakan untuk pelacakan inventory real time dan prediksi waktu pengiriman, sehingga kesalahan manusia bisa dikurangi. Sementara di smart factory, konsep seperti digital twin, workshop mirroring, dan smart pumping membantu menekan biaya energi dan meminimalkan downtime mesin. Nah, semua ini tuh menunjukkan bahwa IoT bukan hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga benar-benar mengubah cara industri bekerja. Nah, dalam implementasinya juga IoT membutuhkan protokol komunikasi yang tepat. Seperti di sini ada protokol jaringannya seperti RFID, Zigbee, Z-Wave, NFC, dan sebagainya yang digunakan untuk komunikasi jarak dekat supaya hemat daya. Nah, sementara di data protokol itu seperti MQTT, COIP, dan lain-lain itu digunakan untuk komunikasi data industri yang membutuhkan kecepatan dan keandalan tinggi. Nah, untuk platformnya ada banyak layanan IoT yang digunakan, platform yang banyak digunakan seperti AWS IoT, Azure IoT, IBM Watson IoT, dan seterusnya. Nah, setiap platformnya itu menyediakan kemampuan yang berbeda tergantung kebutuhannya, yang mulai dari data ingestion, device management, security, sampai analytics. Nah, pemakaian platform ini tergantung kebutuhan seperti apa. Insight yang saya dapat dari pembelajaran ini, yang pertama, IoT itu merupakan elemen inti dari industri 4.0 karena mengandalkan data real time sebagai dasar pengambilan keputusannya. Terus kedua, tidak hanya soal otomatisasi, tapi juga bisa membuka peluang bisnis baru, seperti predictive maintenance dan cloud manufacturing. Yang ketiga, tantangan terbesar bukan pada teknologinya saja, tapi juga interoperabilitasnya antar perangkat, terus keamanan enterprise dan manajemen data skala besar. Selain itu, IoT juga berkontribusi besar terhadap keberlanjutan melalui efisiensi energinya, terus optimasi supply chain dan pengurangan limbah juga. Jadi secara keseluruhan itu IoT adalah teknologi kunci, sebuah kunci dari teknologi yang akan terus mendorong transformasi industri itu menuju sistem yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Jadi semakin berkembang semakin aman gitu. Ini merupakan referensi tambahan yang saya cari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.